yuk yang berkasih yang saya lagi ini sampai kasih ke saya sedikit modelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini anak-anak? Nah, untuk pembelajaran kali ini mata pelajarannya yaitu Al-Quran hadis. Nah, untuk pembelajaran Al-Quran hadis yang minggu kemarin, siapa yang masih ingat minggu kemarin kita pelajari mata pelajaran Al-Quran hadis materi apa? Iya, materi niat. Nah, untuk yang materi sekarang yaitu tentang memahami hukum bacaan, idhar, dan ikhfa. Ayo sekarang buku LKS Al-Quran hadisnya dibuka di bab tentang belajar memahami hukum bacaan, idhar, dan ikhfa. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui di sini Ibu akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran kali ini tentang materi memahami tentang bacaan, idhar, dan juga ikhfa. Tujuan pembelajaran yang pertama di sini yaitu ada peserta didik mampu menjelaskan pengertian hukum idhar dan juga ikhfa. Yang kedua ada peserta didik mampu menyebutkan huruf-huruf yang termasuk ke dalam bacaan, idhar, dan juga ikhfa. Yang ketiga, peserta didik dapat memberi contoh dari bacaan, idhar, dan juga ikhfa. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mendemonstrasikan dan cara melafalkan dari hukum bacaan, idhar, dan juga ikhfa. Nah, selanjutnya di sini siapa yang sudah tahu atau mengenal tentang bacaan, idhar, dan ikhfa? Angkat tangan. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu tentang bacaan, idhar, dan ikhfa? Belum ada yang tahu? Kita perhatikan sini ya. Di sini Ibu mempunyai media tentang huruf nun, sukun, dan tanwin. Yang belakang kelihatan? Di sini kita akan belajar tentang hukum bacaan, ikhfa hakiki, dan juga idhar hakiki. Nah, di sini ada hukum nun, sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar. Ini apa saja huruf idhar hakiki? Kita baca bersama-sama. Nah, berarti apabila ada nun, sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf yang telah disebutkan tadi, dibaca hukum bacaan idhar hakiki.
Ditunjukkan. Apa dibaca? Min ali fir'auna. Betul apa salah? Oh, betul. Terus ayo kemudian contoh yang dari Eva. Wala antum abiduna, termasuk ke dalam pot Irfa. Benar atau salah? Benar ya. Tepuk tangan buat kelompok 1. Tadi sudah paham mengenai apa pengertian dari idhar halqi dan juga Irfa hakiki. Nah, sebelum untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, kita ulas kembali ya. Ayo perhatikan lagi. Hukum sukun dan tanwin. Di sini ada idhar halqi. Idhar halqi ialah apabila hukum sukun atau tanwin bertemu dengan huruf huruf idhar halqi adalah apabila ada hukum nun sukun atau tanwin bertemu huruf 6 ini, bertemu salah satu huruf 6, dibacanya jelas tanpa mendekung. Nah, yang kedua ada ifa hakiki. Ifa hakiki di sini ialah apabila ada hukum nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf 15, maka disebut ifa hakiki. Sekarang baca gimana? Sama. Sudah paham? Nah, anak-anak, di sini ada pesan moral yang dapat diambil dari mempelajari bacaan idhar dan juga ikhfa. Di sini ada dalil ajakan membaca Al-Qur'an dengan baik. Jadi kalian kalau membaca Al-Qur'an harus diperhatikan tajwidnya. Terus kemudian di sini ada hikmah membaca Al-Qur'an. Jadi kalau kalian membaca Al-Qur'an dengan menggunakan tajwid yang baik dan benar, kalian akan mendapatkan hikmah membaca Al-Qur'an, yaitu ada menghindari dari kesalahan, kemudian meningkatkan pahala dan kebersyukuran. Nah, terima kasih tadi yang bisa Ibu sampaikan dari materi hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya istilahnya di sini belum